Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fisika material kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sifat dari keramik, polimer, dan komposit. Nah, pada pembahasan di awal ini, saya akan membahas dulu terkait dengan keramik. Nah, keramik pada awalnya itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Nah, keramik itu merupakan campuran yang terdiri dari unsur logam dan bukan logam. Nah, adapun karakteristik keramik itu sendiri, ya, keramik memiliki karakteristik yang memungkinkan digunakan untuk berbagai aplikasi, yaitu ada digunakan sebagai kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Jadi keramik itu memiliki ciri-ciri dia memiliki kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Kemudian keramik sendiri itu merupakan suatu bahan yang tahan terhadap korosi. Kalau ditinjau dari sifat listriknya, ya, keramik itu dapat bersifat sebagai insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan keramik juga bisa bersifat sebagai superkonduktor. Nah, untuk sifatnya, ya, untuk keramik ini dari kemagnetannya, ya, dilihat dari sifat kemagnetannya, keramik ini bisa bersifat magnetik maupun bersifat non-magnetik. Jadi kita harus lihat dulu jenis dari keramiknya. Nah, keramik sendiri dari sifat mekaniknya itu memiliki suatu sifat yang keras, kuat, tapi material keramik ini dia mudah rapuh. Nah, terus apa saja sih klasifikasi dari keramik? Nah, keramik itu dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, yaitu ada glass, ada keramik tradisional, ada keramik baru dengan performa yang tinggi, ada semen dan beton, dan batu mineral atau natural keramik gitu. Itu adalah klasifikasinya. Kemudian kita bahas satu persatu terkait dari klasifikasi bahan keramik ini tadi. Nah, kita bahas dulu terkait gelas. Gelas itu merupakan suatu benda yang transparan. Dia memiliki sifat mekanik yang lumayan kuat. Biasanya tidak bereaksi dengan bahan kimia dan tidak aktif secara biologi. Gitu, yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus dan kedap air. Nah, gelas itu bersumber dari batu kuarsa yang mengalami proses pemanasan untuk membentuknya menjadi gelas gitu. Jadi batu kuarsa, ya, kemudian itu dipanaskan, ya, prosesnya melalui pemanasan sampai dia akan menjadi kaca gitu atau yang disebut glass. Nah, contoh keramik jenis glass ini adalah soda lime glass, borosilikat glass gitu. Nah, aplikasi keramik jenis gelas itu untuk peralatan makan, jendela, botol, dan lain-lain gitu. Jadi yang kita gunakan sebagai peralatan makan kita, jendela yang ada di rumah kita, kaca jendela yang ada di rumah kita, di botol minuman kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh keramik jenis gelas. Nah, kemudian ada keramik tradisional, ya. Nah, keramik tradisional itu merupakan keramik yang telah lama disempurnakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Nah, keramik tradisional sendiri itu bersumber dari tanah lempung yang mengalami proses pemanasan sehingga menjadi lebih keras. Contoh dari keramik tradisional itu sendiri yaitu yang pertama batu bata, guci buatan Cina, dan tembikar. Nah, aplikasi keramik jenis ini, ya, batu bata, guci buatan Cina, dan tembikar itu banyak ditemukan sebagai atau dalam bentuk karya-karya seni dan bidang konstruksi. Kemudian jenis yang
keramik yang ketiga yaitu keramik baru dengan performa yang tinggi. Nah, yang dimaksud dengan keramik baru ini merupakan jenis keramik yang mengalami proses pengembangan untuk meningkatkan sifat-sifat keramik itu sendiri. Nah, keramik ya atau keramik baru ini bersumber dari aluminium, mangan, dan silikon yang dipadukan dengan unsur yang lain untuk meningkatkan sifat dari keramik tersebut. Nah, contoh keramik jenis keramik baru yang digolongkan sebagai jenis keramik baru dengan performa tinggi yaitu diamond, silicon carbide yang banyak digunakan sebagai alat pemotong. Gitu. Terus kita masuk ke dalam klasifikasi semen dan beton. Nah, semen dan beton ini kita sangat familiar sekali dengan kata-kata ini karena semen dan beton itu banyak diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan ya. Semen sendiri itu mengandung silika dan aluminium. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan polimer. Nah, polimer itu merupakan suatu senyawa molekul besar yang berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari campuran ribuan sampai jutaan unit pembangun yang berulang. Gitu. Jadi polimer itu salah satu contohnya adalah hidrokarbon. Gitu. CH. Ikatan hidrokarbon itu kan CHO toh. Nah, ikatan hidrokarbon tersebut itu yang dikatakan polimer itu tidak hanya C6H12 atau C3H4 atau C2H4 atau CH4 seperti itu. Tapi ada jumlahnya itu banyak gitu. Sampai jutaan unit pembangun gitu. Jadi rantai panjang ya suatu molekul itu disebut polimer. Nah, apa sih yang digolongkan sebagai polimer? Yaitu yang biasa kita temukan yaitu adalah plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon. Nah, ini merupakan jenis-jenis bahan yang dia tersusun dari polimer. Gitu. Itu kan bahan-bahan yang kita sangat familiar sekali ya, itu bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari ini. Gitu. Itu yang salah satu ya beberapa contoh dari material yang tersusun dari polimer. Nah, adapun sifat-sifat polimer, nah polimer ini dikatakan sebagai makromolekul yang terdiri atas tidak sedikit kelas material alam, ya, alami dan sintetik dengan sifat-sifat yang paling beragam, gitu. Nah, perbedaan kedua material itu terletak pada gampang tidaknya atau mudah tidaknya suatu polimer itu didegradasi atau dibongkar oleh mikroba. Nah, biasanya polimer yang berbahan sintetik itu akan lebih susah diuraikan oleh mikroorganisme dibandingkan dengan polimer yang dia tersusun secara alami. Nah, apa sih perbedaan sifat-sifat polimer ya yang diprovokasi oleh struktur polimernya? Ya, yang pertama, perbedaan sifat-sifatnya ya itu panjang rantai polimer. Semakin kita itu memiliki rantai polimer yang panjang, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya akan semakin tinggi. Kemudian jika ditinjau dari gaya antar molekulnya, semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer juga akan menjadi lebih powerful dan sulit meleleh. Kalau dilihat dari percabangannya, karena di rantainya banyak gitu, rantai polimer yang bercabang tidak sedikit mempunyai daya tegang rendah dan gampang meleleh. Kemudian kita tinjau dari ikatan silang antar rantai polimernya, yaitu semakin banyak ikatan silang, maka polimer akan semakin kaku dan rapuh. Nah, dampaknya ini dia akan semakin mudah patah. Nah, kenapa? Karena adanya ikatan silang antara rantai polimer itu yang menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan menyusun bahan yang keras gitu. Jadi ikatan silang
antar rantai itu yang menyebabkan suatu polimer itu kaku dan keras. Jika ditinjau dari sifat kristalinitas rantai polimer, ya, semakin tinggi dari sifat kristalinitasnya, rantai polimer ini akan lebih powerful dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya yang memiliki sifat kristalinitas yang tinggi ini polimer dengan struktur yang teratur. Sementara kalau yang tidak teratur, biasanya sifat kristalinitasnya itu rendah atau dia tidak bersifat kristal gitu, yang kita sebut amorf gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat polimer secara umum. Sifat polimer secara umum kita tinjau dari sifat termalnya terlebih dahulu ya. Nah, polimer sebagai isolator itu akan memiliki sifat termal yang baik, walaupun polimer itu bukan merupakan konduktor. Nah, bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang kita beri perlakuan panas, dia akan menjadi empuk, akan tetapi bisa juga yang menjadi keras. Nah, perubahan yang terjadi ini itu dilihat dari bahan komponen tertentu. Jadi penyusunnya bagaimana gitu. Ya, sehingga ketika diberi perlakuan dengan menggunakan perlakuan termal, ya, yaitu diberikan panas, ada yang dia semakin lentur, tapi juga ada dia yang semakin keras. Contohnya gelas tadi, ketika diberikan temperatur yang tinggi atau diberi perlakuan panas, dia akan menjadi keras. Terus masuk ke dalam sifat kelenturan. Sifat kelenturan, ya, polimer ini mudah diubah menjadi produk yang diinginkan. Tapi ketika kita meninjau dari polimer alam gitu ya, dia memang lebih mudah untuk diubah sesuai keinginan jika dibandingkan dengan polimer sintetis gitu. Karena yang tadi mudah patah, ya, mudah terurai oleh mikroorganisme itu kan yang polimer alam. Kalau sintetis dia susah untuk terurai dengan mikroorganisme gitu. Nah, dilihat dari sifat ketahanan terhadap mikroorganismenya. Nah, sifat keawetan terhadap mikroorganisme itu sering kali dimiliki oleh polimer sintetis gitu. Sementara untuk yang polimer alam itu kan contohnya sutra, wol gitu. Dia akan lebih mudah terurai oleh mikroorganisme. Ini sudah dibahas ya. Nah, kemudian ada sifat lainnya yaitu ringan gitu. Dalam artian rasio bobot per volumenya, ya, rasio bobot per volumenya yang kita tinjau, yang kita katakan ringan itu kita lihat rasio bobot dan volumenya. Jadi ketika rasio bobot dan volumenya itu yang kita miliki lebih kecil dibanding yang dimiliki orang lain, maka tolak ukur keringan dari suatu keramik itu di situ. Nah, tahan korosi dan kehancuran terhadap lingkungan yang agresif. Yang ketiga yaitu dimensi stabil sebab mempunyai berat molekul besar. Nah, terus ada manfaat dan kegunaan polimer. Nah, dia kan plastik ya. Itu kan berasal dari polimerisasi adisi dari sekian banyak monomer ikatan tangkap. Nah, manfaat dari polimer plastik yaitu yang pertama adalah polietilena. Adalah polimerisasi dari monomer etena. Polietilena ini punya titik didih 110 derajat Celcius dan tidak sedikit gitu ya. Mayoritas dimanfaatkan sebagai botol, film, pembungkus, dan isolator alat-alat listrik. Nah, kemudian ada polipropilena, ya, yang mana dia merupakan campuran molekul-molekul propena, sifatnya ya hampir mirip seperti polietilena, tetapi dia lebih kuat. Dia lebih digunakan untuk menciptakan tali, botol, karung, dan lain sebagainya. Ada PVC gitu.
Nah, PVC ini merupakan polivinil klorida. Nah, PVC ini, polimer PVC ini dia biasanya sering digunakan sebagai pipa, pelapis lantai, dan tongkat gitu. Terus ada Teflon, PTFE gitu ya, politetrafluoroetilena ya. Dia sering digunakan untuk melapisi alat-alat masak gitu. Nah, Teflon ini dia punya sifat ulet, kenyal, dan tahan terhadap zat kimia. Tak gampang terbakar, merupakan isolator listrik yang baik gitu, dan dia memiliki panas yang baik juga, tak gampang lengket dan menempel. Makanya pada alat-alat masak itu kan sering anti lengket Teflon gitu ya. Teflon anti lengket, ternyata yang dimaksud itu adalah suatu polimer gitu ya, yang dinamakan politetrafluoroetilena yang dilapisi pada alat masak kita, sehingga akan menghasilkan suatu alat masak yang dia tidak gampang lengket dan menempel, dan dia lebih tahan terhadap zat kimia gitu. Makanya banyak ya dari teman kaum wanita gitu ya, itu kalau memasak gitu memilih suatu alat masak yang anti lengket gitu. Kadang beli alat masak gitu kan, kelihatannya bagus, tapi ternyata ketika digunakan masak dia lengket, catnya terkelupas. Nah itu kan akan berbahaya ya ketika dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah makanya para teman-teman yang cewek ini, apalagi yang suka masak ini, biasanya kalau memilih alat masak yang dilapisi oleh PTFE ini, politetrafluoroetilena. Terus ada polivinil asetat, ya, dia digunakan sebagai bahan pengemulsi cat. Ada polistirena, dia merupakan campuran dari sterina yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuat gelas plastik. Terus pembungkus makanan, ada PMMA, ya, ini merupakan bentuk dari plastik bening gitu. Strukturnya keras tetapi ringan sehingga tidak sedikit dimanfaatkan sebagai pengganti gelas dan kaca pesawat terbang. Nah, ini adalah manfaat dari polimer karet. Nah, karet alam ya. Karet alam ini contoh dari polimer karena dia tersusun dari isoprena yang berasal dari alam. Gitu. Nah, manfaat polimer yang terbesar dari isoprena ini itu sebagai ban kendaraan. Ya, jadi karet yang tadinya lunak itu akan menjadi keras ya. Jenis karet ini itu ketika kita sudah memberikan perlakuan divulkanisir dengan menambahkan tidak banyak belerang gitu. Ada karet sintetis ya yang disebut neoprena. Dia tahan terhadap bensin, minyak tanah, lemak gitu, sehingga sering digunakan sebagai selang karet, sarung tangan, dan sebagainya. Terus ada karet nitril ya. Guna polimer ini seperti neoprena gitu, berarti dia termasuk karet sintesis gitu ya gunanya. Contohnya adalah SPR, stirena, butadiena, rubber. Nah, manfaat dari SPR ini digunakan sebagai bahan ban motor. Sebenarnya tidak hanya SPR, karet sintesis, neoprena, terus karet alam pun itu juga bisa digunakan sebagai ban motor. Ada serat sintesis, yaitu contohnya nilon 66, orlon, dakron, gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam submateri yang berikutnya, yaitu terkait atau membahas tentang komposit. Apa sih sebenarnya material komposit itu? Nah, material komposit itu merupakan pencampuran atau penggabungan sekurang-kurangnya dua material yang berbeda fase dan struktur mikroskopiknya. Jadi, contoh dari material komposit itu adalah kuningan. Nah, kuningan ini ya merupakan penggabungan atau pencampuran antara logam seng dengan logam kuningan gitu. Jadi material komposit itu terdiri dari bahan
penyusun dan bahan yang mengisolasi bahan lain. Jadi material komposit itu kan minimal tersusun dari 2 gitu kan ya. 2 bahan yang memiliki sifat dan struktur yang berbeda. Biasanya tujuan dibuatnya material komposit ini untuk melengkapi kekurangan dari salah satu material yang satunya gitu. Adapun jenis material komposit, yaitu ada material komposit serat, ada material komposit lapis ya. Terus ada material komposit partikel. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk material komposit serat itu merupakan komposit yang terdiri dari serat dan bahan dasar yang diproduksi secara fabrikasi ya. Proses pembuatan itu namanya fabrikasi. Nah, dengan menggunakan apa? Misalnya serat ditambah dengan resin, sehingga bisa digunakan sebagai bahan perekat. Contohnya adalah FRP atau Fiber Reinforced Plastic, di mana itu merupakan plastik yang diperkuat dengan serat dan sering digunakan sebagai fiberglass. Nah, yang fiberglass ini yang sering kita dengar gitu ya, lebih familiar di telinga kita. Terus ada komposit lapis atau laminate composite, yaitu komposit yang terdiri dari lapisan dan bahan penguat. Contohnya adalah polywood, laminate glass yang sering digunakan sebagai bahan bangunan dan kelengkapannya. Terus yang ketiga itu adalah komposit partikel ya, atau particulate composite, yang mana komposit yang terdiri dari partikel dan bahan penguat seperti butiran yang diperkuat dengan semen yang sering kita jumpai seperti atau sebagai beton. Nah, bahan komposit ini mempunyai sifat fisik dan sifat mekanik yang lebih banyak. Kenapa? Karena komposit ini kan penggabungan antara minimal 2 material yang memiliki struktur yang berbeda. Nah, terus apa sih kelebihan dari komposit itu? Ya, kelebihan dari komposit yaitu gabungan 2 bahan material yang punya sifat mekanik yang lebih baik dari bahan dasarnya. Terus bahan komposit tahan terhadap kikisan. Produk yang dihasilkan dari paduan logam, dia akan mempunyai sifat yang lebih menarik dalam segi fisik gitu. Itu adalah kelebihan dari komposit. Nah, sifat mekanis sistem resin ya. Dia akan memperlihatkan kurva tegangan atau regangan untuk suatu sistem resin ideal. Jadi tadi itu kan ditambahkan resin ya. Nah, tujuan dari ditambahkannya resin itu kan untuk menambah ya nilai jualnya gitu. Jadi fiberglass fiberglass ini kan sangat umum kita gunakan gitu ya. Jadi ketika kita memiliki serat ya, suatu serat kita tambahkan dengan suatu resin gitu ya, maka dia akan meningkatkan sifat dari serat itu tadi gitu. Nah, sehingga serat ini akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, itu adalah salah satu tujuan dibentuknya material komposit gitu. Nah, apakah semua material komposit itu seperti itu? Iya, pada dasarnya sifatnya seperti itu. Jadi peneliti yaitu membuat suatu material komposit gunanya ya untuk melengkapi. Jadi sifat-sifat yang dimiliki satu bahan dengan bahan yang lainnya itu gunanya untuk meningkatkan sifat-sifatnya sehingga akan dimiliki suatu material yang memiliki sifat unggul gitu. Nah, dari saya penjelasan terkait apa saja yang kita bahas, komposit, polimer gitu ya. Nah, dan yang awal tadi keramik gitu ya, yang keramik, terus polimer dan komposit sampai di situ dulu gitu ya. Nanti apabila ada
pertanyaan terkait apa yang saya jelaskan, silakan teman-teman mahasiswa kita lakukan diskusi melalui grup atau menggunakan platform yang lainnya. Nah, untuk penjelasan fisika material pada hari ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.